tangan, ada cara mengangguk, ada kecepatan menolehnya, ada tegaknya badan. Nah, sebagai tip kecil, jangan bicara dengan mengangguk ya. Karena orang yang bicara dengan mengangguk ini orang yang ingin disetujui. Jadi ya, itu berarti dia sering ditolak. Menurut Pak Mario, orang bohong itu karena situasi atau karena watak? Sebetulnya semua orang dilahirkan jujur. Waktu dia lapar, menangis, seperti anak kita dulu. Kedinginan, dia ngomel, nangis, sebetulnya semua orang. Tapi kemudian kita mendidik anak-anak kita untuk tidak sepenuhnya jujur. Telepon berbunyi dan dilihat nomor orang yang tidak kita sukai. Lalu kasih ke anak bilang, mama tidak ada. Anaknya belajar untuk mengatakan orang yang ada tidak ada. Nanti bilang, kalau bilang dia tanya, mama kemana? Bilang naik haji. Bisa dibayangkan tuh jauhnya. Kita yang mendidikkan anak-anak kita untuk belajar tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi kalau begitu, kitalah yang harus kembali kepada kemampuan menjadi pribadi yang jujur dan tetap dihormati. Apa yang ada di dalam pikiran seseorang belum tentu sama dengan apa yang dia ucapkan. Bagaimana kita bisa mengetahui isi kepala orang tanpa kita terpancing dengan apa yang diucapkannya. Semua pria yang menikah tahu istrinya sering bicara tentang satu hal, maksudnya hal lain. Lalu suaminya berespon tentang satu hal, dimarahi, maksudku ini. Gitu. Nah, untuk itu mengertilah bahwa kadang-kadang orang lebih cepat pikirannya daripada kemampuannya bicara. Sehingga kita harus menunggu dengan sabar, lalu maksudnya tadi bebek apa ayam? Maksudku bebek, kok bilang ayam? Ya kan kamu harus ngerti maksudku. Semua orang menikah tahu itu. Bila kita tahu bahwa lawan bicara kita berbohong, lalu saya lakukan lagi dengan berbohong, dengan harapan nanti akan ketemu dengan kejujuran, apakah itu bisa kita lakukan? Terima kasih. Super sekali. Jadi Anda menganggap kalau orang berbohong dalam cara mencari rejeki, Anda harus bohongi karena Anda juga mau cari rejeki. So, tidak ada cara salah bisa digunakan untuk mencapai kebaikan. Kalau mau baik-baik, kita harus ikhlas. Kadang-kadang kita merasa masyarakat demikian kotornya, kalau kita berlaku jujur tidak bisa kaya. Gitu. Kalau tidak menyuap, tidak disetujui. Tidak, setialah pada yang benar, lakukan yang baik, nanti lihat apa yang terjadi. Jika kita berbicara di bawah tekanan, kadang kita lupa, Pak. Bagaimana caranya supaya kita tidak dianggap berbohong? Terima kasih, Pak. Good. Kalau kita tertekan, paling baik tunjukkan kita tertekan. Jangan pernah bilang, oh nggak apa-apa, gitu. Enggak. Tunjukkan, Bapak yang Bapak katakan membuat saya gemetar. Saya takut sekali mengatakan ini yang salah, gitu. Kenapa? Kalau benar, katakan benar. Ya, tapi wibawa Bapak membuat saya gemetar. Katakan. Orang besar senang kepada anak kecil, anak muda yang jujur bahwa dia berwibawa. Itu tuh, wibawa Bapak ini loh. Gitu kan? Sayang kumisnya nggak seimbang. Nah. Kata orang dunia ini penuh dengan kebohongan. Ya. Apakah kebohongan itu sama dengan sebuah sandiwara? Oh yes, betul. Dan kalau memang semua orang sudah bersandiwara, bersandiwaralah yang baik. Jadi jangan selalu katakan apa yang Anda rasakan. Kadang-kadang kita mengatakan saja lalu menyesal, minta maaf. Ada orang yang tidak berhati-hati karena dia memang periang. Dia datang ke rumah orang yang sedang keseripahan. Jadi dia melayat. Semua orang sedang dia melantunkan doa ke langit, dia datang. Kok sepi banget, seperti ada yang gitu. Lihat, bersandiwaralah yang baik dalam artian Anda simpan kesan itu. Anda pilihkan kata yang paling baik, Anda tunggu waktu yang paling tepat. Semua orang bisa kasar, bisa keras, tapi ada waktu di mana dia lembut. Temukan waktu itu. Dikit. Oke, super sekali, tepuk tangan yang meriah untuk mesin gun kita. Dan tentunya kata-kata Pak Mario bisa membantu kita untuk lebih menahkodai hidup kita ke depan dengan logika dan juga common sense untuk bisa menangkap mengenai hal ini, Pak ya. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.